Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Februantoro, NIM 2002-1030 1127, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendapatan nasional. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Untuk konsepnya sendiri ada 6 bagian. Yang pertama ada GDP, kedua adalah GNP, yang ketiga adalah NNP, yang keempat adalah NNI, kelima adalah PI, dan yang terakhir adalah DI. Nah, apa sih kepanjangan dari istilah-istilah ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan. Yang pertama ada GDP. Apa itu GDP? GDP adalah panjangan dari Gross Domestic Product, atau disebut juga dengan Produk Domestik Bruto atau PDB. Adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Selanjutnya adalah GNP. Apa itu GNP? GNP merupakan singkatan dari Gross National Product. Adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Berikutnya ada NNP dan NNI. NNP yaitu Net National Product atau NNP adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Next ada NNI. NNI, Net National Income, adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentuk harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea masuk, dan cukai. Berikutnya ada PI. PI, Personal Income atau pendapatan perseorangan, adalah pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Terakhir ada DI. DI, Disposable Income atau pendapatan bebas, adalah pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Nah, di sini terdapat rumus-rumus dari istilah yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada GDP. GDP ini adalah rumusnya adalah penjumlahan dari WNI dalam negeri dan WNA dalam negeri. Berikutnya adalah GNP. GNP ini rumusnya adalah GDP atau Gross Domestic Product tadi dikurangi dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Ketiga ada NNP. Rumus NNP adalah GNP dikurangi
penyusutan barang modal. Lanjut ada NNI. Rumus NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Next ada PI. Rumus PI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung. Dan yang terakhir ada DI. Rumus dari DI adalah PI dikurangi pajak langsung. Nah, setelah kita mengetahui istilah dan juga rumus dari konsep pendapatan nasional, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara. Kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Ketiga, untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat. 4. Untuk membuat rencana pembangunan. Berikutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama ialah sebagai komponen pengukur tingkat kemakmuran negara. 2. Mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Ketiga, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Yang terakhir, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Nah, setelah mengetahui tujuan manfaat, selanjutnya kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Di sini yang pertama yaitu adalah kualitas SDM. Jika dalam suatu negara SDM-nya berkualitas tinggi, yakni memiliki pendidikan, etos kerja, skill, dan kemampuan teknologi yang baik, maka pendapatan nasional negara tersebut akan tinggi pula. Sebab, jika SDM masih berkualitas rendah, maka negara pun bisa mengelola sumber daya alam dengan efektif, sehingga negara tersebut akan terus dibayangi kemiskinan. Berikutnya adalah sumber daya alam atau SDA. Negara yang memiliki banyak sumber daya alam dan dengan baik memanfaatkannya akan memiliki pendapatan nasional yang tinggi. Bahkan dari sumber daya alam yang dikelola dengan baik, negara bisa memenuhi kebutuhan warganya tanpa susah payah. Contoh negara yang seperti itu adalah negara-negara penghasil minyak bumi seperti Qatar dan Uni Arab Emirates. Mereka bahkan tidak memberlakukan pajak kepada warga-warganya. Ketiga adalah modal. Jika suatu negara memiliki modal yang cukup untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia, tentunya pendapatan negara tersebut akan meningkat. Sebaliknya, jika suatu negara kekurangan modal, maka pendapatan nasional negara tersebut tidak optimal. Pada umumnya, jika suatu negara kekurangan modal, baik itu modal barang seperti mesin maupun modal uang, maka negara tersebut akan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya. Biasanya dalam bentuk pendirian perusahaan-perusahaan. Akan tetapi, jika suatu negara memiliki banyak modal, terutama negara-negara maju, maka negara tersebut akan menanamkan sebagian modalnya ke negara lain yang diinginkannya. Gitu. Keempat, ada stabilitas keamanan. Stabilitas keamanan yang buruk akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional suatu negara. Misalnya, jika sering terjadi kerusuhan, demonstrasi disertai kekerasan, peledakan bom, terorisme, perang antar suku, dan gerakan separatis akan mengakibatkan berkurangnya pencapaian pendapatan nasional. Sebaliknya, jika stabilitas keamanan baik, tentu akan mendorong kegiatan perekonomian
sehingga jumlah pendapatan nasional akan meningkat. Kelima, ada kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional. Jika suatu negara memiliki pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas, maka pemerintah negara tersebut pasti akan membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, baik kebijakan di bidang politik maupun ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang tepat dan disertai pelaksanaan yang bertanggung jawab tentu akan berpengaruh pada naiknya pendapatan nasional. Keenam, ada keadaan geografis dan geologis. Nah, suatu negara dengan letak geografis dan geologis tertentu pastinya berisiko memiliki bencana alam yang berulang-ulang setiap tahunnya. Bencana alam seperti gempa bumi, topan, dan banjir yang terjadi berulang-ulang akan merusak sarana dan prasarana yang ada. Kerusakan tersebut tentu berdampak pada berkurangnya pencapaian pendapatan nasional. Sebaliknya, negara yang tidak pernah atau jarang tertimpa bencana alam tidak akan mengalami kerusakan-kerusakan yang berakibat pada berkurangnya pendapatan nasional. Terakhir, yaitu konsumsi, tabungan, dan investasi. Seperti kita ketahui, berdasarkan pendekatan pengeluaran khusus untuk perekonomian tertutup sederhana, yaitu perekonomian yang belum melibatkan hubungan dengan luar negeri, yaitu ekspor dan impor, dan belum melibatkan kegiatan pemerintah. Pendapatan nasional hanya terdiri dari konsumsi atau C dan tabungan atau S. Berikutnya adalah cara menghitung pendapatan nasional. Di sini ada 3 pendekatan, yakni pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi, dan pendekatan pendapatan. Yang pertama yaitu pendekatan pengeluaran. Rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M. Untuk keterangannya yaitu Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M dikurangi impor. Untuk pendekatan produksi, rumusnya adalah Y sama dengan kurung awal dalam kurung P1 dikali Q1 plus P2 dikali Q2 plus sampai dalam kurung PN dikali QN tutup kurung awal. Keterangan Y ini adalah pendapatan nasional, P1 nya adalah harga barang ke-1, P2 adalah harga barang kedua. Nah, PN dan QN ini adalah harga barang dan jenis barang yang ditentukan. Misalnya jumlah barangnya sebanyak 5, maka PN-nya adalah 5 dan QN-nya adalah 5. Oh iya, lupa. Untuk Q1 dan Q2 ini adalah jenis barang ke-1 dan jenis barang kedua. Berikutnya ada pendekatan pendapatan. Rumusnya yakni Y sama dengan R plus W plus I plus P. Y ini adalah pendapatan nasional, R adalah pendapatan upah atau gaji, W adalah pendapatan sewa, I adalah pendapatan bunga, dan P adalah pendapatan laba usaha. Nah, setelah mengetahui cara menghitung pendapatan nasional, mari kita
melihat contoh soal penghitungan pendapatan nasional. Di sini ada sebuah soal, yaitu negara Y akan menghitung besarnya pendapatan nasional dengan memakai pendekatan pengeluaran. Beberapa data yang dimiliki adalah sebagai berikut. Sewa tanah 25.000, konsumsi 75.000, upah 30.000, pengeluaran pengusaha 15.000, ekspor 11.000, impor 6.000, keuntungan 7.000, ekspor neto 6.000, pengeluaran pemerintah 18.000. Dari data tersebut, besarnya pendapatan nasional negara Y adalah ini adalah jawaban. Mari kita bahas. Pendapatan nasional bisa dihitung dengan mendapatkan konsumsi, pengeluaran pengusaha atau investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor dikurangi impor. Bisa dilihat rumus pendekatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M. Namun di sini ada sedikit perbedaan, di mana tidak perlu mengurangi ekspor dengan impor, karena pada data yang dimiliki itu ada ekspor neto. Nah, ekspor neto ini adalah selisih antara ekspor dengan impor, sehingga tidak perlu dihitung lagi. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor neto. Nah, masukkan angkanya. C tadi adalah sebesar 75.000, I sebesar 15.000, ditambah G sebesar 18.000, plus ekspor neto 6.000. Dijumlahkan semuanya. Nah, setelah dijumlahkan akan hasilnya adalah 114.000. Itulah jawaban dari rumus dari soal tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.